Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan mengupdate kondisi market dan ternyata saham Big Banks masih tertekan. Kita pun akan melakukan analisa terhadap money flow saham BBRI, Bank Mandiri, BBNI, dan juga BBCA. Tapi sebelumnya disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. Jadi silahkan simak sampai akhir. Terdapat perbedaan arah di antara BlackRock, Vanguard, dan juga JP Morgan, terutama di saham BBRI. Di mana ketiganya ini menjadi investor institusi yang menempati posisi teratas dalam daftar pemegang saham BBRI. Dan kita melihat hari ini BBRI berhasil menguat guys ya, walaupun kenaikannya ini cukup tipis, hanya 0,9% saja. Sedangkan ketiga saham Big Banks lainnya hari ini ditutup dengan koreksi. Seperti BBCA hari ini terkoreksi 0,4%, Bank Mandiri terkoreksi 1,7%, dan BBNI hari ini terkoreksi 2,6%. Tapi kita pun melihat ya, saham Big Caps lainnya seperti Tepia, Brand, Aman, Telkom, dan Astra International hari ini juga rata-rata ditutup dengan koreksi ya guys ya, atau ada penurunan. Sedangkan yang menguat hanyalah Bayan Resources, Adro, dan juga BBRI. Nah, jadi BBRI hari ini ada sedikit penguatan ya, atau naik tipis, itu dikarenakan aksi BlackRock ya guys ya, mengakumulasi saham BBRI terutama pada hari Jumat ini tanggal 27 September 2024. Kita mendapatkan datanya dari CNBC Indonesia guys ya, dan CNBC juga mengutip dari data Bloomberg ya, pada hari Jumat ini Vanguard dan juga JP Morgan Chase & Co terpantau mengurangi porsi di saham BBRI, sedangkan BlackRock justru memperbesar kepemilikan saham BBRI pada bulan September ini ya guys ya. Jadi untuk saat ini porsi kepemilikan Vanguard sebesar 1,97%, lalu BlackRock 1,72%, dan JP Morgan sebesar 1,35% di saham BBRI. Jadi sudah kita lihat guys ya, ternyata hari ini BBRI ada penguatan ya 0,9%, itu dikarenakan ada aksi akumulasi atau ada inflow yang masuk ke saham BBRI itu dari akumulasinya BlackRock terhadap saham BBRI. Jadi kita melihat ya, IHSG hari ini masih melemah karena tadi kita pun melihat bahwa saham-saham big caps terkait dengan juga big banks ya guys ya, itu juga masih melemah, dan hari ini IHSG juga melemah 0,6% di level 7.696 dengan net sell asing 493 miliar. Apakah kita perlu khawatir ya guys ya dengan kondisi saat ini dikala rupiah kita itu masih di zona yang cukup kuat di Rp15.102 per 1 USD-nya? Apakah kita perlu khawatir atau kita tetap investasi di IHSG ya? Kalau misal kita perhatikan guys ya, memang outflow yang terjadi terhadap IHSG kemarin mencapai triliunan ya, hari ini di angka ratusan miliar, itu sebenarnya sudah menjadi lampu merah ya guys ya, untuk kita memantau dulu market ya. Kita jangan terlalu agresif ya untuk mengakumulasi, meskipun akan banyak sekali saham-saham yang turun. Jadi kita biarkan saja dulu sahamnya turun sampai nanti terjadi akumulasi kembali seperti itu. Jadi kita pun melihat ya guys, adanya perbedaan di antara IHSG dengan beberapa bursa saham di Asia. Seperti Nikkei Jepang hari ini masih naik 2,3%. Lalu ada Hang Seng Hong Kong yang hari ini juga menguat 3,5%. Lalu kita pun melihat ya, ternyata bursa saham Cina hari ini naik 2,88% guys ya. Jadi untuk SSE Cina hari ini juga ada penguatan dan sempat terjadi open gap up ya guys ya, ketika open market ya di bursa Cina. Dan kalau misalkan kita rubah, ini kan chart daily ya guys ya, kalau misal kita rubah ke chart weekly-nya, maka masih ada potensi ya guys ya, SSE China ini masih bisa lanjut menguat lagi. Itu artinya ada potensi IHSG akan terkena outflow, sedangkan bursa saham Cina akan terus terkena inflow. Jadi teman-teman sudah tahu guys ya, bahwa ada potensi IHSG akan terkoreksi ya. Mungkin saja ini adalah sebuah potensi ya. Ada potensi IHSG ini akan melemah di bulan Oktober, tapi kita tidak tahu apakah itu akan menjadi downtrend dan menjadi bearish ya guys ya untuk IHSG, atau IHSG masih mampu bertahan ya guys ya di zona supportnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat guys ya dengan bursa China, yang mana kenaikan dari bursa China secara weekly chart ini, maka masih ada potensi Cina ini akan terkena inflow terutama dari investor asing seperti itu. Ya simpelnya teman-teman bayangkan ya, ketika Cina ini dikasih stimulus ya oleh pemerintahnya untuk
menstabilkan kembali terkait dengan likuiditas, entah itu di sektor perbankan ataupun di dalam bursa sahamnya, maka inflow asing ini akan berpindah dari yang tadinya mengakumulasi saham-saham yang ada di IHSG, berpindah menjadi akumulasi terhadap saham-saham yang ada di Cina. Buktinya mana Kak? Ya teman-teman bisa lihat di stock heat map. Ya, di sini untuk Shenzhen Composite Index ya, kita melihat ya saham-saham big caps di Cina itu malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Di sektor consumer kita melihat ya ada satu saham yang naik hingga 10%, bahkan dua ya guys ya. Ada dua saham big caps yang naik hingga 10%. Lalu di sektor kesehatan ya kita pun melihat ada saham yang naik hingga 11,19%. Lalu di sektor producer and manufacturing juga kita melihat ya CATL hari ini naik 10% dan BYD hari ini naik 5,3%. Ada juga yang mengalami kenaikan 8 hingga 10%-an guys ya di sektor tersebut. Jadi kembali lagi guys ya, adanya potensi koreksi di IHSG ini ada hubungannya dengan money flow atau aliran uang yang kemungkinan besar berpindah ke bursa saham di Cina. Seperti itu guys. Itu simpelnya ya guys ya. Tapi kalau misal teman-teman mau ngulik-ngulik lagi terkait dengan kebijakan Cina, terkait dengan apa yang terjadi ya guys ya, terkait dengan likuiditas, baik itu dalam sektor perbankan ataupun likuiditas di pasar modal Cina, teman-teman bisa ulik-ulik lagi. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas guys ya, siapa saja sih yang melakukan akumulasi dan juga apakah investor asing ini memang benar-benar buang saham perbankan atau bagaimana ya. Kita akan fokus terkait dengan saham-saham big banks. Yang pertama adalah saham BBRI yang hari ini berhasil menguat guys ya 0,9% di level 5.100 ya, tapi tadi sempat menyentuh level 5.150. Hari ini closing di 5.100-an. Nah, jika kita perhatikan guys ya untuk saham BBRI, maka teman-teman akan menemukan ya bahwa saham BBRI ini masih terkena net sell 441 miliar. Jadi sudah 3 hari berturut-turut saham BBRI terkena net sell asing. Ya di tanggal 25 September net sell-nya 1,6 triliun, kemarin net sell yang terbesar 2,7 triliun dan hari ini net sell 441 miliar. Ini sebenarnya menjadi sebuah warning ya guys ya, atau pertanda lah ya bahwa ada kemungkinan IHSG dan juga saham-saham big banks ini bisa turun di bulan Oktober. Dan kita pun berharap guys ya akan ada window dressing ya, sehingga ketika kita akumulasi di bulan Oktober nanti, di bulan November hingga Desember bahkan hingga pembagian dividen, kita berharap saham-saham big banks ini bisa mulai uptrend lagi, bisa mulai rebound lagi. Itu harapan kita ya, karena kita sangat memperhatikan adanya money flow yang terjadi di saham BBRI dan juga saham big banks lainnya tentunya, dan juga kita sangat memperhatikan terkait siklus saham. Oke guys, ini untuk BBRI, kalau misal kita perhatikan guys ya, hari ini kita melihat ya beberapa investor asing memang melakukan distribusi ya, seperti ZP hari ini net sell 171 miliar, lalu ada CC juga guys ya, dan juga KZ yang hari ini juga masih net sell cukup besar. Tapi di sisi lain ternyata ada beberapa investor asing yang juga melakukan akumulasi di saham BBRI. Tapi kembali lagi ya guys ya, jika kita melihat dari perbandingan ya antara buying valuation dengan selling valuation hari ini di saham BBRI, maka finalnya adalah BBRI masih terkena net sell. Jadi meskipun BlackRock hari ini akumulasi saham BBRI ya guys ya, dan harga sahamnya juga bisa naik, tapi ternyata masih cenderung net sell. Jadi kita masih wait and see ya untuk saham BBRI ini. Dan kalau misalkan kita lihat pun ya guys ya dari sisi teknikalnya, maka saham BBRI ini ada potensi rejection ya guys ya di resisten MA 150-nya. Dan kalau misal kita perhatikan pun masih ada potensi BBRI ini bisa tembus di bawah support MA50. Jadi lebih baik kita wait and see di saham BBRI. Kita menunggu di level support yang cukup dalam guys ya, di sekitar 4540 sampai 4600-an untuk saham BBRI. Selanjutnya kita akan menganalisa saham BBNI ya guys ya. Jadi untuk BBNI hari ini ada koreksi 2,68%, cukup dalam guys ya, di level 5.450, dan kita melihat masih ada distribusi yang cukup besar. Nah, jika kita perhatikan ya, saham BBNI hari ini malah terkena net buy ya guys ya. Kita lihat tadi ada net buy 17,9 miliar. Jadi kalau misal kita perhatikan, ternyata BBNI meskipun hari ini terkena terkena koreksi ya 2,67%, tapi ternyata ada net buy 17,9 miliar. Nah, apakah ini potensi BBNI bisa mantul lagi? Kalau menurut saya pribadi sih kita lebih memilih untuk
tunggu dulu aja. Kita memilih wait and see sampai nanti dia sideways ya di area bawah, baru ketika terjadi net buy kita bisa akumulasi kembali guys ya, saham BBNI ataupun saham-saham lain yang juga sedang murah seperti itu. Jadi untuk saham BBNI hari ini kita melihat guys ya bahwa memang beberapa investor asing cenderung akumulasi ya di saham BBNI. Ada AK, YU dan juga BK. Tapi kita pun melihat bahwa investor retail juga melakukan akumulasi di saham BBNI. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Bank Mandiri ya. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 1,74% di level 7.050 ya. Dan hari ini juga cukup sideways di level tersebut. Kita melihat hari ini Bank Mandiri juga masih ada distribusi yang cukup besar. Jika kita cek ya dari sisi investor asing. Maka Bank Mandiri hari ini pun masih terkena net sell 448 miliar. Ini cukup besar guys ya. Dibandingkan dengan kemarin yang net sell-nya hanya 158 miliar. Jadi hari ini pun sebenarnya masih menjadi lampu merah ya guys ya untuk saham Bank Mandiri. Dan jika memang Bank Mandiri ini juga mau turun lagi gitu guys ya ke level yang lebih rendah, maka lebih baik kita menunggu. Atau dalam istilah lain kita wait and see dulu guys ya. Jika Bank Mandiri berhasil breakdown ya di bawah support MA50, maka kita bisa tunggu di support MA150 ya di sekitar 6.700-an guys ya. Jika Bank Mandiri turun di bawah level 7 ribuan seperti itu. Selanjutnya adalah saham BBCA, yang mana BBCA ini juga terkoreksi 0,47%. Hari ini sempat naik ya ke 10.750, tapi closing di 10.650 dengan distribusi yang juga besar guys ya. Untuk saham BBCA kita pun akan melihat guys ya, bagaimana kecenderungan asing terhadap saham BBCA. Jadi BBCA hari ini pun ada net sell, yang mana net sell hari ini cukup besar guys ya, dan jauh lebih besar dibandingkan 3 hari sebelumnya. Jadi hari ini net sell 270 miliar, sedangkan di beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 24 September ini 111 miliar, tanggal 25 66 miliar, dan tanggal 26 September 96 miliar itu net sell ya guys ya. Sedangkan hari ini net sell-nya adalah 270 miliar. Ini jelas ya guys ya bahwa investor asing ini banyak sekali membuang saham-saham big banks ya terutama. Oke guys, untuk hari ini saham BBCA ya guys ya, saham big banks-nya kita melihat ya rata-rata terkoreksi dan investor asingnya juga rata-rata melakukan aksi jual. Jadi hari ini yang distribusi terbesar saham BBCA adalah AK, KZYU dan juga BK ya atau JP Morgan terpantau menjual saham BBCA seperti itu. Jika kita perhatikan saham BBCA hari ini ya, meskipun ada pantulan dari level terendahnya di area low 10.400 dan closing di 10.650, tapi karena hari ini net sell, jadi kita memilih untuk wait and see ya guys ya. Saya pun belum menambah porsi kepemilikan ya di saham big banks yang saya punya, ataupun saham-saham big banks yang mungkin menjadi incaran saya ya guys ya, itu belum saya beli lagi. Jadi saya pun masih santai aja sih ya melihat bagaimana sih perkembangan saham-saham big banks ini, apakah akan lanjut turun ya atau dia akan nge-swing saja gitu guys ya, sampai di level support mana sih saham big banks ini akan turun dan juga lalu sideways, dan kita pun akan melihat apakah juga ada potensi akan reversal lagi seperti itu. Jadi memang hari ini banyak sekali ya saham-saham perbankan yang banyak dilepas oleh investor asing. Jika kita perhatikan guys ya, dari saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, yang paling besar itu adalah saham Bank Mandiri atau BMRI ya, dengan net sell 448 miliar, lalu BBRI hari ini net sell 441 miliar meskipun BlackRock terpantau akumulasi. Lalu ada BBCA yang hari ini juga net sell ya 270 miliar. Jadi hari ini 3 saham big banks itu net sell asing ya, sedangkan BBNI hari ini terpantau ada net buy ya guys ya, meskipun secara pergerakan harga hari ini terkoreksi 2,6%, tapi ada net buy 17,9 miliar. Jadi lebih baik wait and see guys ya, karena ada potensi saham-saham big banks dan juga saham big caps lain masih bisa turun. Begitupun juga dengan IHSG ya, karena dalam garis besarnya ya money flow-nya itu memang sedang berpindah gitu guys ya, dari IHSG, dari saham-saham yang tadinya banyak diakumulasi oleh investor asing, saham-saham big caps yang tadinya naik sangat tinggi mulai pindah gitu ya, ibarat uangnya mulai pindah lah ke bursa saham di Cina gitu ya. Sedangkan untuk hari ini banyak sekali ya saham-saham yang juga ternyata diakumulasi oleh investor asing, seperti saham-saham sektor komoditas ya guys ya, ada UNTR, MDK, ADMR, Antam, Cimori, Astra International, Toba, ICBP, dan lain-lain seperti itu. Jadi simpelnya banyak sekali investor asing yang kita lihat ya guys ya melakukan distribusi ya, terutama
di saham-saham yang ada di IHSG, terutama adalah untuk saham-saham big caps ya guys ya. Hari ini rata-rata terkoreksi seperti BBCA, BMRI, BBNI, BRIS, Tepia, Brand, Aman, Telkom, Astra International, dan juga AMRT. Lalu ada saham Cepin juga yang hari ini malah lanjut koreksi. Sedangkan kalau misal kita bandingkan dengan saham-saham yang ada di Shenzhen Composite Index ya guys, atau di bursa sahamnya Cina, maka kita melihat banyak sekali saham-saham big caps yang malah naik signifikan. Ya kalau misalkan saya pribadi bisa pindah ke bursa saham Cina, saya pun sebenarnya ingin pindah gitu guys ya. Karena kalau misal kita perhatikan sejak kemarin ya guys ya, saham-saham big caps ini menerima inflow yang besar gitu ya. Dia naik cukup signifikan ya. Kalau misal kita lihat ya untuk CATL, teman-teman bisa lihat chartnya ini mulai naik ya, cukup signifikan seperti itu. Jadi cukup menarik guys ya, dan kita juga bisa melihat adanya peluang ketika IHSG benar-benar turun di bulan Oktober. Jadi strateginya simpel. Ketika Oktober nanti memang IHSG-nya turun ya guys ya, atau kembali bearish, kita akan melihat banyak sekali saham-saham big caps dan saham big banks yang mungkin juga akan turun ke level support sebelumnya. Dan itu adalah peluang ya guys ya, untuk kita serok lebih banyak lagi, untuk kita beli lebih banyak lagi menjelang pembagian dividen final di tahun 2025 nanti guys ya, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.